إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Ta'ala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan melainkan hanyalah puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, diberikan keimanan oleh Allah Ta'ala sampai detik ini, sehingga dengan keimanan tersebut masih kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, yaitu diantaranya kewajiban kita untuk sholat Jumat berjamaah, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dan memberikan pada kita pahala sebagaimana Allah janjikan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, sebagai uswah hasanah kita, dan juga pada keluarganya, para sahabat pengikut yang setia hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita termasuk di antara sekian banyak umat yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah Ta'ala. Ketika Islam masih ada dalam dada kita, ketika iman masih ada dalam hati kita semuanya, ini adalah satu nikmat yang dari Allah Ta'ala yang perlu patut kita syukurin. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang mereka Allah berikan pada mereka keimanan di awal kehidupannya, tetapi mereka gagal mempertahankannya. Tapi ketika pada hari ini kita masih diberikan keimanan oleh Allah Ta'ala, maka bisa jadi ini pertanda yang baik dari Allah Ta'ala, bertanda bahwa kita bisa mempertahankan iman kita sampai akhir hayat kita. Sesungguhnya kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika orang mengikrarkan diri sebagai seorang muslim dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka begitu dia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, maka kewajibannya adalah bagaimana mempertahankan dua kalimat syahadat tersebut dalam dada mereka sampai akhir hayat mereka. Sebagai pesan Allah Ta'ala pada kita semuanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ini adalah perintah dari Allah Ta'ala buat kita semua, untuk bagaimana kita kemudian mempertahankan Islam kita, iman kita sampai akhir hayat kita. Sesungguhnya ketika kita tidak bisa berhasil mempertahankannya, maka kita termasuk orang-orang celaka. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira fa ya'malu bi'amali ahli nar fa yadkhuluha. Nabi SAW bersabda bahwasannya sungguhnya ada seorang di antara kalian yang kelihatannya beramal dengan amalan ahli surga, tapi begitu ajal menjelang, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka dan masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begitu pentingnya kita mempertahankan Islam kita sampai akhirat kita, sehingga Allah pesankan pada kita semuanya. Dibanding pula Nabi kita memberikan pada kita bagaimana
petuahnya untuk kita bisa kemudian mengulang kembali ikrar kita agar senantiasa ikrar tersebut tertanam dalam diri kita sampai akhirat kita. Di antaranya adalah ikrar kita mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kalimat ini kita ucapkan sepanjang hari kita, di pagi hari sampai kemudian sore hari. Bahkan dalam ayat yang dikatakan bahwa ketika kita mendengar adzan pun kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini adalah ikrar kita sepanjang hidup kita untuk kita membuktikan bahwa kita sebagai seorang beriman kepada Allah Ta'ala yang bisa mempertahankan iman kita sampai akhir hayat kita semuanya. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tentunya ikrar tersebut bukanlah hanya sekedar kata tanpa makna. Bukan hanya sekedar badan tanpa jiwa. Ketika seorang mengucapkan kalimat tersebut tetapi tidak mengetahui artinya, tidak bisa membuktikan dengan konsekuensinya, maka ini adalah hanya sekedar kata tanpa makna atau sekedar badan tanpa jiwa. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka tiap hari mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, tetapi pada hakikatnya dia sudah keluar dari kalimat raditu billahi rabban tadi. Maka muslim dia muliakan oleh Allah Ta'ala. Pada khutbah kita pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk mempertahankan ikrar kita sampai akhir kita dengan memanai ikrar kita semua kepada Allah Ta'ala, yaitu kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ikrar tersebut artinya adalah raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad sebagai nabi dan utusan yang dikirimkan kepadaku. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pada potongan ikrar yang pertama adalah kalimat raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Apakah buktinya kita kemudian merasa kita ridho sebagai Allah sebagai Tuhan kita? Maka buktinya adalah pertama adalah kita mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibnu Abbas mengatakan illa liwahidun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya penafsirannya adalah untuk mentauhidkan aku. Kaum muslimin dimuliakan Allah Ta'ala. Ikrar kita mengucapkan raditu billahi adalah bagaimana kita meyakini bahwa Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah dan Tuhan di mana kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana ikrar kita kepada Allah Ta'ala dalam tiap hari. Dalam surat Al-Fatihah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Banyak orang-orang yang sukses ketika mengucapkan kalimat iyyaka na'budu. Ketika dia menyembah, merupakan ibadah, mereka hanya menyembah kepada Allah Ta'ala. Tetapi begitu musibah datang, banyak kaum muslimin yang gagal ketika mengucapkan kalimat wa iyyaka nasta'in. Mereka mencari alternatif selain Allah Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketika musibah datang, maka banyak yang tidak sabar atas ketakdiran Allah Ta'ala, maka berpindah kepada selain Allah Ta'ala. Ketika mereka bisa sukses dengan kalimat iyyaka na'budunya, tetapi mereka tidak sukses dengan kalimat iyyaka nasta'innya. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama inilah bagaimana kita mentauhidkan Allah Ta'ala dengan kita beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kemudian kita pun minta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Adapun penafsir atau penghayatan dari kalimat raditu billahi rabba yang kedua adalah bagaimana kita kemudian taat kepada Allah Ta'ala tanpa tapi. Allah berfirman bahwasannya innama qaulul mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'na. Allah berfirman bahwasannya sungguhnya ucapan orang beriman ketika mereka diajak untuk kembali kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, untuk memberikan hukuman kepada mereka atau hukum-hukum pada mereka, maka ucapan mereka adalah kalimat sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Kaum muslim dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala.
Orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam, yang mengaku bahwasanya dia ridha Allah sebagai Tuhannya, maka ketika ridha bahwa dia meyakini bahwa Allah sebagai penciptanya, Allah yang mengaturnya, maka dia harus taat kepada Allah Ta'ala dengan segala aturan-aturannya. Maka ketika ada orang Islam yang kemudian tidak taat aturan Allah Ta'ala, maka dia lakukan keislamannya. Dan sungguhnya orang beriman adalah ketika Allah perintahkan apapun, mereka mengucapkan kalimat sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dalam perjalanannya, tidak semua orang sempurna dalam kalimat sami'na wa ta'na-nya. Ada sebagian orang munafik yang mengatakan sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami tetap maksiat. Kami dengar tapi tidak kita menjalankannya. Tetapi ada di antara orang-orang yang tidak begitu imannya, tidak begitu tinggi. Ada yang mengatakan sami'na wa anzurna. Kami dengar tapi tolong beri kami waktu. Inilah kebanyakan kita semuanya. Kaum muslimin dimuliakan Allah Ta'ala, baik di antara kaum muslimin yang mereka sudah tahu perintah Allah Ta'ala, tetapi untuk menjalankan perintahnya butuh proses untuk kemudian bisa sempurna dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim minimal adalah ketika kita belum bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah Ta'ala dengan sempurna, maka kita punya kesempatan, punya kemauan untuk menjalankan semua perintah Allah Ta'ala dengan baik. Meskipun memang hasilnya mungkin masing-masing kita berbeda-beda. Tetapi setidaknya kita menyadari itulah perintah dari Allah Ta'ala. Tidak itu adalah aturan dari Allah Ta'ala. Ada menjalankannya. Maka Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Kamu mesti dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ketika kita kemudian menafsirkan kalimat fattaqullaha mastata'tum, maka sebagian kaum muslimin mengambil batas yang paling bawah untuk kemudian taat kepada Allah Ta'ala. Baik di antara mereka merasa tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah Ta'ala, padahal sebenarnya antara batas mau dengan mampu sangatlah tipis sekali. Maka Allah mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia paham dengan kondisinya, meskipun bagaimana alasan dia kemukakan. Maka muslim yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ketika kita merasa bahwa banyak perintah Allah Ta'ala yang tidak sanggup kita lakukan, maka bercerminlah dalam diri kita. Apakah benar-benar tidak mampu? Apakah memang kurang mau? Sesungguhnya hampir semua perintah Allah Ta'ala pasti bisa kita menjalankannya. Hanya memang kemauan kita, motivasi kita yang kemudian berbeda-beda. Sehingga ada orang yang bisa menjalankan dengan segera, ada yang kemudian tidak bisa menjalankannya dengan segera. Tetapi setidaknya adalah menyadari kekurangan kita semuanya. Karena itu Allah Ta'ala berikan pada kita doa sebagai bentuk pengakuan atas segala kekurangan kita. Allah mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Artinya adalah bahwa kita menyadari bahwa banyak di antara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan pada kita semua, hukum-hukum yang Allah perintahkan pada kita semua, ada yang kita lupakan, ada yang kita lalaikan. Tetapi mudah-mudahan kelak itu adalah bukan kesengajaan kita semuanya, tetapi karena ketidakmampuan kita semua. Yang mudah-mudahan itu Allah akan mengampuni kita semuanya. Allahumma amin. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Adapun yang ketiga, ketika kita mengucapkan kalimat raditu billahi rabba, maka kita diperintahkan untuk kemudian menerima dengan lapang dada semua takdir-takdir Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, la yamutan ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah Ta'ala. Berbaik sangka adalah kita menerima dengan lapang dada semua takdir Allah Ta'ala dan mengharapkan semua kebaikan dari semua takdir Allah Ta'ala, seburuk apapun takdir tersebut. Maka kita berharap kebaikan dari Allah Ta'ala dan menerima dengan lapang dada. Karena itu kamu mesti dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita mendapatkan takdir yang kita tidak sukai, maka ucapannya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala kondisi saya. Artinya seburuk apapun takdir yang Allah berikan pada kita, maka Allah tetap terpuji. Dan sungguhnya tidak ada takdir yang benar-benar buruk bagi Allah Ta'ala. Buruk adalah karena takdir itu tidak sesuai dengan keinginan kita semua. Tapi sebenarnya takdir Allah adalah semuanya yang baik untuk kita semua. Hanya kadang di antara manusia ada yang tidak pandai menjadi sisi baik dari semua takdir Allah yang paling buruk sekalipun.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Ta'ala, adapun ketika kita mendapatkan takdir yang sesuai dengan keinginan kita, maka Nabi menjalankan pada kita bahwasannya untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala, dengan nikmatnya amal ibadah lebih sempurna. Artinya bahwa kita berharap bahwa semua nikmat Allah Ta'ala yang berikan pada kita semuanya bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita, bisa memperlancar semua amal ibadah kita semuanya. Sesungguhnya tanggung jawab kita sebagai orang muslim adalah semakin taat, semakin nikmat Allah bertambah untuk kita, maka tugasnya semakin taat kepada Allah Ta'ala. Kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah 3 makna dari kalimat raditu billahi rabba. Kemudian kalimat wabil islami dina. Bagaimana kita ridho Islam sebagai agama kita? Maka utama adalah kita meyakini bahwa Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi Allah Ta'ala. Allah berfirman, Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah Ta'ala adalah agama Islam ini. Kita tidak boleh ragu sedikit pun tentang bahwa Islam adalah agama yang diakui oleh Allah Ta'ala. Kita tidak boleh ragu sedikit pun bahwasannya hanya Islamlah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya barang siapa yang mencari agama selain Islam adalah pasti akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Kaum muslim dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Setelah kita menerima dengan lapang dada Islam ini, kita meyakini Islam adalah yang terbaik. Islam adalah agama yang diakui sisi Allah Ta'ala. Maka konsekuensinya adalah bagaimana kita mengilmu setiap amal yang kita lakukan. Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka beramal tapi tanpa dengan ilmu. Bahkan menjalankan ibadah-ibadah itulah yang mereka kerjakan. Mereka mengerjakannya karena itu dilakukan oleh nenek moyang mereka tanpa ada ilmunya sedikit pun. Ini sama seperti orang-orang musyrik yang mereka ketika diajak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka lebih kemudian mengedepankan apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Allah mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'auna. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya ketika diajak menyembah Allah Ta'ala, mereka menjawab dengan kalimat, kami hanya mempertahankan apa yang diajarkan oleh bapak-bapak kami, oleh nenek moyang kami, meskipun bapak moyang mereka adalah mengamalkan tanpa ilmu dan mereka menjalankannya hanya berdasarkan praduga semata. Maka muslim dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk menyempurnakan kalimat wabil islami dina, maka kita diharuskan mengilmu setiap amal ibadah kita. Sesungguhnya orang yang berilmu dengan amal ibadahnya, maka Allah akan berikan pahala berlipat ganda. Beda dengan orang yang beramal tanpa ilmu, maka bisa jadi tidak ada pahala yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengucapkan kalimat wabil islami dina, konsekuensinya adalah bagaimana kita mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Ketika kita mengilmui setiap yang kita amalkan, tetapi ketika kita berilmu, maka kita berharap kita bisa menjalankan semua ilmu yang kita dapatkan. Sesungguhnya Allah mengatakan bahwasannya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian dari Allah Ta'ala ketika kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Ketika kita mengimuli setiap amal kita, tetapi ketika ada ilmu baru yang kita bisa dapatkan, kalau jawaban kita adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan semampu kita semuanya. Sesungguhnya setiap ilmu itu akan menjadi manfaat ketika berbuah dengan amal. Ketika ilmu tanpa amal, maka ilmu itu dikatakan ilmu yang sia-sia. Kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ada yang terakhir adalah wabi Muhammadin Nabi wa Rasulah. Kita ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan yang dikirimkan kepada kita semuanya. Maka konsekuensinya, ketika kita mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah Ta'ala, kita menjalankan semua perintah-perintah Allah Ta'ala mulai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita kemudian mengikuti perintah-perintah beliau. Dan sungguhnya perintah-perintah beliau adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyul yuha. Dan tidaklah Nabi berbicara dari hawa nafsunya. Ucapan Nabi adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Maka kemudian ketika kita kemudian mengikuti perintah-perintah Nabi kita Nabi SAW dan mentaatinya, inilah bentuk taatan kita kepada Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Demikian tadi ikrar kita raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, yang mudah-mudahan dengan memaknai kalimat raditu billahi rabban tadi, kita bisa kemudian mempertahankan Islam kita sampai akhir kita sebagai perintah Allah Ta'ala pada kita semuanya.
Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ani wa iyyakum wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada hal yang pertama telah kita bahas tentang bagaimana kita mempertahankan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Yang mudah-mudahan dengan kita bisa memaknainya, maka kita bisa mempertahankan Islam kita yang Allah berikan pada kita sejak kita lahir sampai kemudian kita bertemu dengan Allah Ta'ala di surganya nanti. Karena sungguhnya Nabi memberikan, para ulama kita memberikan pada kita penjelasan bahwa sesungguhnya manusia itu ada 4 tingkatannya. Ada orang yang berbahagia, orang-orang yang bisa mempertahankan Islamnya dari sejak awal dia lahir sampai kemudian dia meninggal dunia. Mereka adalah orang-orang berbahagia yang mereka beribadah kepada Allah istiqamah sampai akhir hayatnya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang mungkin di awalnya mereka tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian menjelang akhir hidupnya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ini adalah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya ketika Allah Ta'ala memberikan pada kita hidayah kepadanya sebelum akhir hayatnya adalah tanda-tanda kebaikan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana pesan Nabi kita Nabi SAW beliau mengatakan bahwasannya idza aradallahu bi'abdi khairan ista'malahu. Jika seorang sesungguhnya Allah Ta'ala menginginkan kebaikan pada seorang, maka Allah akan mempekerjakannya. Para sahabat menanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, bagaimana mempekerjakannya? Yaitu memberikan kepada hidayah untuk beramal saleh menjelang akhir hayatnya. Maka muslimin dimuliakan Allah Ta'ala, ketika ada sebagian kaum muslimin yang mungkin masa lalunya luar biasa, penuh dengan warna, tetapi ketika akhir hayatnya kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala, ini adalah orang-orang yang beruntung, karena Allah masih membentuknya untuk bisa menemukan jalan kembali kepada Allah Ta'ala. Adapun yang ketiga adalah orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang awalnya mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala, tetapi ketika tidak bisa mempertahankannya, maka Allah pun berikan pada hukuman untuk dia dihilangkan hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga dia beramal dengan amal neraka dan masuk dalam neraka. Ini ada orang-orang yang merugi, karena dia merugi dikatakan amal ibadahnya tidak bisa membantunya masuk dalam surga Allah Ta'ala. Karena apa? Karena akhir hayatnya diiringi dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, bahkan kemurtadan kepada Allah Ta'ala. Adapun yang orang yang terakhir adalah orang yang paling celaka, orang yang tidak beriman dari awal sampai akhir hayatnya. Maka muslimin yang mulia Ta'ala, minimal kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung kalau bisa berbahagia agar kita kemudian bisa bertemu dengan Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka pada hari yang berbahagia ini di mana Allah akan mengabulkan doa-doa kita semuanya, mari kita sama-sama menjadikan doa kita kepada Allah Ta'ala agar mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertahankan hidayah Allah berikan pada kita dengan kita mengikrarkan semua kalimat tadi, kalimat syahadat kita, kemudian kalimat raditu billahi rabban wabil islami dina wa Muhammad nabiyya, agar mudah-mudahan Allah membantu kita mempertahankan Islam kita sampai akhir kita. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Al-maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Al-maghfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka antar ghafurur rahim. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub
tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.